Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ibrahim, jurusan PAI semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IN Sultan Ambai, Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil materi saya yang berjudul tentang sains, filsafat, dan agama yang ditulis oleh Nurul Wahda. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan untuk saya, dan salawat serta salam telah kita hancurkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Allah Muhammad SAW. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, pengertian agama. Kata religi berasal dari bahasa Latin religere, yang berarti mengumpulkan atau membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan, dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain, kata religi berasal dari religere, yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Sedangkan kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi, tetap di tempat diwarisi turun-temurun dalam kehidupan manusia. Ternyata agama memang mempunyai sifat seperti itu. Agama, selain bagi orang-orang tertentu, selalu menjadi pola hidup manusia. Dik Hartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan yang kudus, dan hubungan itu direalisasikan dalam ibadah-ibadah. Yang kedua, pengertian filsafat. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami dan menyelami secara radikal dan integral hakikat sarwa yang ada. Yang pertama, hakikat Tuhan. Yang kedua, hakikat alam semesta. Yang ketiga, hakikat manusia, serta sikap manusia termasuk sebagai konsekuensi dari paham atau pemahamannya tersebut. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang hakikat yang menanyakan hakikat atau sari atau inti atau esensi segala sesuatu. Hal yang menyebabkan manusia berfilsafat karena dirangsang oleh ketaktuban atau ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami manusia dalam kehidupannya. Untuk itulah, dalam berpikir filsafat perlu dipahami karakteristik yang menyertainya. Pertama adalah sifat menyeluruh, artinya seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandangan sendiri, tapi melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Kedua, sifat mendasar, artinya bahwa seorang yang berpikir filsafat tidak sekedar melihat ke atas, tapi juga mampu membongkar tempat berpijak secara fundamental. Dan cara ketiga, sifat spekulatif, bahwa untuk dapat mengambil suatu kebenaran kita perlu spekulasi. Yang ketiga, pengertian ilmu dan sains atau ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata itu dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin scio, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu haruslah sistematis dan berdasar metodologi, dan ia berusaha mencapai generalisasi. Ilmu atau bisa disebut dengan kerjasama otak tangan.
Jelaslah betapa inherennya berhubungan ketat ilmu dengan fakta, yaitu fakta yang dialami. Fakta yang belum ditafsirkan jadi bersifat murni atau disebut data. Data inilah yang dihimpun oleh riset dan atau data eksperimen. Sedangkan pelukisan, penjelasannya dan kesimpulannya jadi tugas pikiran. Riset dan eksperimen adalah kerja tangan. Berpikir adalah kerja otak. Karena itu ilmu merupakan hasil kerja sama otak dan tangan. Pengetahuan hasil dari kerja panca indera, sedangkan filsafat hasil dari kerja berpikir saja. Yang keempat, perbandingan antara filsafat dan agama, filsafat dan sains. Yang pertama, perbandingan antara filsafat dan agama. Dari uraian di atas diketahui bahwa antara agama dan filsafat itu terdapat perbedaan. Menurut Profesor Dr. Anus Haji Rashid, perbedaan antara filsafat dan agama bukan terletak pada bidangnya, tetapi terletak pada cara menyelidiki bidang itu sendiri. Filsafat adalah berpikir, sedangkan agama adalah mengerti sendiri. Agama banyak hubungan dengan hati, sedangkan filsafat banyak hubungan dengan pikiran. William Campbell, seperti yang dikutip Rashidi, mengatakan bahwa filsafat menuntut pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama menuntut pengetahuan untuk beribadah atau mengabdi. Pokok agama bukan pengetahuan tentang Tuhan, tapi yang penting adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Perbedaan lain antara agama dan filsafat adalah bahwa agama banyak hubungannya dengan hati, sedangkan filsafat banyak hubungannya dengan pikiran yang dingin dan tenang. Agama dapat diidentikan dengan air terjun dari bendungan dengan gemuruhnya, sedangkan filsafat diumpamakan dengan air telaga yang jernih, tenang dan kelihatan dasarnya. Seorang yang menganut agama biasanya selalu mempertahankan agama habis-habisan karena dia sudah mengikatkan diri kepada agamanya itu. Itu sebaliknya seorang ahli filsafat sering bersifat lunak dan sanggup meninggalkan pendiriannya jika ternyata pendapatnya keliru. Dalam diri seorang ahli filsafat terdapat maksud meneliti argumen-argumen yang mendukung pendapatnya dan kelemahan argumen tersebut, walaupun untuk argumen dia sendiri. Sedangkan dalam diri penganut suatu agama tidak terdapat keinginan seperti itu. Yang kedua, perbandingan filsafat dan sains. Pengetahuan hasil dari kerja panca indera, sedangkan filsafat hasil dari kerja berpikir saja. Menurut Louis Katzoff mengatakan bahwa bahasa yang dipakai dalam filsafat dan ilmu pengetahuan dalam beberapa hal saling melengkapi. Filsafat dan ilmu pengetahuan kedua-duanya menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Ilmu membekali filsafat dengan bahan-bahan deskriptif dan faktual yang sangat penting untuk membangun filsafat. Sementara itu, ilmu pengetahuan melakukan pengecekan terhadap filsafat dengan menghilangkan ide-ide yang tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Dikatakan terkait karena ketiganya tidak dapat bergerak dan berkembang apabila tidak ada tiga alat dan tenaga dan utama pada manusia, yaitu akal, rasa, dan keyakinan. Sehingga dengan ketiga hal tersebut, manusia dapat mencapai kebahagiaan bagi dirinya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, ini sudah kesalahan saya, wajar karena saya adalah manusia biasa. Jika ada kata-kata yang benar, dan itu datangnya dari Allah SWT. Mohon maaf atas segala-galanya. Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.